Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa-dosa yang kita lakukan kepada sesama makhluk ataupun dosa yang kita lakukan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada istri dan anak kita, kepada orang tua kita, dosa-dosa kita kepada rekan-rekan kita, pada sahabat-sahabat kita, pada rekan kerja kita, baik itu yang secara langsung atau tidak langsung kita lakukan kepada mereka, baik itu dosa di dalam hati yang dikenal dengan ghibah hati misalnya. Kita senantiasa bersuudzon, senantiasa benci kepada saudara kita yang itu tidak kita ungkapkan. Itu adalah suatu dosa yang senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berharap Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Kita berlindung dari keburukan diri-diri kita. Kita berlindung dari kejahatan amal-amal perbuatan kita. Sehingga barang siapa yang Allah diberikan hidayah atau petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Begitupun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan petunjuk kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan salawat yang kita senantiasa limpahkan kepada beliau, Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan 10 kebaikan. Dan dengan salawat yang senantiasa kita hibahkan, hadirkan kepada beliau, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada diri khotib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, tidak bosan-bosannya senantiasa kita menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia makhluk yang lemah, tempat salah dan dosa, setiap detik, langkah-langkah, hembusan nafas yang kita lakukan setiap hari bisa jadi itu menimbulkan dosa atau keburukan kepada diri kita. Sehingga istighfar, astaghfirullahaladzim, senantiasa kita ucapkan, baik itu secara lisan maupun secara batin di dalam hati kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika kalian melewati suatu jalan yang di situ jalannya gelap, penuh onak dan duri, banyak halangan dan rintangan, maka kalian akan melewatinya dengan hati-hati. Setiap langkah yang akan digerakkan dengan hati-hati sekali. Itu makna hakikat takwa menurut Umar radhiyallahu anhu.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah selesai menyampaikan risalah, maka kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada beliau dan juga untuk kita umatnya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku jadikan Islam sebagai agama kalian. Telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah juga mengatakan kepada kita, Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah yang dibenarkan oleh Allah selain Islam. Bisa jadi semua agama itu baik, bisa jadi semua agama itu betul. Tetapi di sisi Allah, Islam adalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang dibenarkan oleh Allah selain Islam. Untuk itu jamaah rahimakumullah, berdasarkan landasan Al-Quran ini, kita sebagai seorang muslim, sesungguhnya Islam telah mengatur segala lini kehidupan manusia, sampai sekecil lini-lini sudut-sudut kehidupan, tidak ada yang tidak diatur di dalam Islam. Sehingga ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka seyogianya kita akan memperhatikan peringatan Allah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita akan menjalankan memasuki Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, tidak pilah-pilah. Karena kita ketika memilah-milah ajaran Islam yang itu kita anggap nyaman, kita anggap cocok, kita anggap enak, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hati-hati, ini adalah jalannya syaitan. Sehingga Islam, din Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita tidak perlu memilah-milah lagi ajaran yang akan kita jalankan. Berangkat dari ini jamaah rahimakumullah, karena Islam adalah ajaran yang kafah, sempurna, mutakamil, menyeluruh, maka tidak ada kata lain bagi seorang mukmin untuk sukses atau berhasil dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Seorang muslim yang menjalankan Islam secara kafah, maka dia akan melaksanakan aktivitas hari-harinya secara optimal. Dia akan bergerak, dia akan beraktivitas, dia akan senantiasa berpikir, berkarya, dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya yang sahih riwayat Bukhari. Isi hadisnya kurang lebih, ketika di dalam genggaman tangan kalian ada sebiji kurma atau sebatang biji pohon, dan kalian mengetahui kalau besok itu ada kiamat, maka tetap tancapkanlah, tetap tanamlah, jangan kamu buang. Artinya jemaah rahimakumullah, dalam kondisi apapun,
baik kita yang umurnya mungkin masih muda, umurnya mungkin sudah menjelang senja, atau bahkan yang jasad fisiknya masih sehat, atau yang sudah tidak sehat, sakit-sakitan, tetap Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, tetap bekerja, tetap bergerak. Kita diperintahkan untuk berhenti bergerak, bekerja, beraktivitas, beribadah ketika ajal kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita berhenti untuk beraktivitas di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan sangat indah kepada kita dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dari rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Ahwaja li'ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Perhiasan-perhiasan dunia, rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, jabatan-jabatan, karir-karir yang tinggi, emas, berlian, itu adalah diciptakan oleh Allah untuk kita, orang yang beriman. Maka Allah memberikan peringatan, siapakah yang berani mengharamkan itu semua? Padahal itu adalah halal bagi seorang muslim, orang-orang yang beriman. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menikmati dunia ini, menggapai dunia ini, impian kita di dunia itu secara maksimal, secara penuh. Ketika kita menjadi seorang bisnismen, silahkan carilah harta dagangan, keuntungan yang banyak. Ketika menjadi seorang pejabat, silahkan raih karir setinggi-tingginya, jabatan setinggi-tingginya, asalkan tetap dalam konsep 5 huruf, yaitu halal, dan tidak melanggar 5 huruf lainnya, yaitu haram. Jadi silahkan, kehidupan ini diperuntukkan oleh Allah kepada kita untuk kita kejar. Yang itu sebagai sarana kita kelak, kata Allah, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kita mengetahui bahwa ini adalah kendaraan kita, tool atau alat kita ya, untuk nanti sebagai bekal kehidupan akhirat. Di samping itu juga dalam surat An-Nur ayat 15 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kalian, untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segenap penjuru bumi ini. Silakan kita mengeksploitasi alam, memanfaatkan alam, tetapi tidak merusaknya, tidak meninggalkan, tidak melenceng dari koridor-koridor yang telah Allah tetapkan, yang itu tidak menimbulkan kerugian kepada kita dan juga kepada makhluk-makhluk lainnya.
dan makanlah sebagian dari rezeki dan hanya padanya kamu akan kembali. Artinya apa yang kita lakukan nanti ketika kita akan kembali kepada Allah, itu akan kita pertanggungjawabkan, jamaah rahimakumullah. Bahkan hembusan nafas kita yang kita tiupkan setiap detik, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan-bisikan hati kita, yang itu bisikan-bisikan itu ya, yang disebut dengan hibah hati kepada saudaranya ya, kita tidak menghibah secara lisan, tapi hati kita bersuudzon, memvonis, itu adalah hibah hati. Itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan pejangan kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah ya, yang pada hari ini kita melaksanakannya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillahi wadhkuruha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah kita selesai sholat Jumat ya, kata Allah ya, silahkan kalian bertebaran, fantasiru fil ard, carilah ya, kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, lanjutkan pekerjaan kita, kata Allah. Fadhkurullaha, dengan senantiasa mengingat Allah, tidak terlepas dari zikir, mengingat aturan-aturan Allah, sehingga dalam bekerja pun ya, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Gerakan tangan-tangan kita, gerakan hati kita, lisan kita, kaki kita ya, itu tidak melanggar syariat Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar kalimat yang namanya zuhud, ada beberapa kita mungkin salah persepsi dalam menafsirkan makna zuhud. Sebagian memaknai bahwa zuhud adalah meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini adalah suatu persepsi yang salah, dan kesalahan ini adalah fatal. Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan atau mengedepankan akhirat daripada dunia. Itu adalah zuhud. Para sahabat, mereka adalah terkenal dengan kezuhudannya. Mereka tidak meninggalkan dunia, tapi mereka mengutamakan akhirat. Sehingga setiap dalam aktivitas ya, kita misalnya dalam pekerjaan, ada rapat, ada sedang kegiatan, kemudian terdengar azan. Kalau kita zuhud, utamakanlah akhirat. Kita hentikan pekerjaan kita. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna zuhud. Bukan berarti zuhud kemudian meninggalkan dunia. Kita tidak mencari dunia, tidak mengejar karir, tidak mengejar kekayaan, harta dunia. Kita berpenampilan dekil, ya, buruk, miskin sekali, ya, compang-camping, yang itu bahkan justru akan mencemari Islam itu sendiri. Rasulullah pernah berkumpul dengan sahabat-sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat yang duduk di depan beliau, kondisinya sangat kotor, ya, bajunya compang-camping. Kemudian Rasulullah mendekat, memberikan sedikit uang kepada sahabat ini. Tetapi apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, saya orang kaya. Rasulullah bingung. Kemudian kata Rasulullah, mana bukti kalau kamu ini adalah diberikan nikmat Allah yang berlimpah? Penampilanmu kotor seperti ini. Mana tanda syukur kamu kepada Allah kalau kamu seorang yang kaya? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah berpesan kepada kita ya, tidaklah diciptakan dunia ini untuk beliau kecuali ada dua hal yang beliau sangat perhatikan. Yang pertama adalah wanita, anak-anak kita yang perempuan, istri-istri kita, saudari-saudari kita. Mereka adalah permata dunia buat kita, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wanita itu adalah menjadi perhiasan dunia ketika dia menjadi istri yang soleh, anak yang soleh, saudari-saudari yang soleh.
Kemudian kata Rasulullah yang kedua adalah wangi-wangian. Rasulullah sangat mencintai wangi-wangian. Bahkan ketika sahabat bersalaman dengan beliau, itu bisa 3 hari diriwayatkan, wangi itu tidak akan hilang dari tangan sahabat yang bersalaman dengan beliau. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendatangi sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi, menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan wangi-wangian, minyak rambut yang wangi, parfum yang wangi. Kemudian kita mendatangi masjid dengan tidak memisahkan 2 orang yang sudah duduk di dalam masjid, mendengarkan khutbah, menjalankan sholat Jumat. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pahala Allah di sini berkaitan dengan kesucian, kebersihan. Tidak mungkin kita mendatangi masjid dengan kondisi dekil, kotor, bahkan najis. Kemudian kita akan mendapatkan pahala Jumat pada hari ini. Itulah dunia untuk kita orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan ketika Masjid Quba itu dibangun dan terkenal dengan para laki-lakinya yang suka bersuci, yang sampai sekarang Masjid Quba itu terkenal dengan masyarakat yang suka bersuci. Masjid Quba yang dibangun dengan landasan ketakwaan, dengan rezeki yang berkah dan halal. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kamu akan lebih baik sholat di dalamnya, yang masjid itu dibangun dengan dasar landasan ketakwaan dan dengan rezeki yang halal. Masyarakat Kuba saat itu suka sekali dengan istinja, bersuci dengan air, dan menggabungkannya dengan istijmar, bersuci dengan batu. Mereka menggabungkan kedua itu untuk meraih kesucian. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengan diberikannya nikmat Allah kepada kita, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang bisa sukses, seorang muslim yang tidak ketinggalan, seorang muslim yang bisa meraih kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Karena 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Rasulullah mengabarkan kepada 10 sahabat, di antaranya adalah 4 khalifah, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada sahabat Zubair bin Awam, ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, ada Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf. Itu adalah sahabat-sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah dijamin surga. Dari 10 sahabat itu, jamaah rahimakumullah, 9 mereka adalah konglomerat. Seorang pengusaha yang sukses, seorang yang meraih kehidupan dunianya sukses. Kecuali Ali radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kezuhudannya, bukan seorang miskin, tapi terkenal dengan kezuhudannya. Kalau kita membaca riwayat beliau, masya Allah, itu adalah Ali. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga yang tidak bergelimang harta. Selainnya itu jamaah rahimakumullah, mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta. Abu Bakar, ketika kita mendengar putri beliau Aisyah, istri Rasulullah SAW, dulu ayahku Abu Bakar itu adalah seorang pedagang yang sukses. Jaringannya banyak. Tidak ada yang menandingi kesuksesan perdagangan beliau saat itu. Baru beliau berhenti setelah mengurus negara, menjadi seorang khalifah. Atau sahabat Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin Rasulullah masuk surga. Sampai Rasulullah mengabarkan kepada beliau, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya kamu akan masuk surga dengan merangkak karena banyaknya harta yang kamu miliki untuk dihisab. Seperti itu jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman dapat menjadikan dunia ini seorang mukmin yang sukses, senantiasa bergerak, senantiasa berpikir. Sebagai penutup, kita ingat akan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya,
carilah pekerjaan, carilah karya dengan jalan yang halal. Jangan ditinggalkan itu. Wahai anakku, carilah kehidupan dunia dengan cara yang halal. Jangan ditinggalkan itu. Raihlah itu. Gapailah secara optimal. Kalau itu ditinggalkan, maka ada 3 hal yang akan kalian alami. Yang pertama adalah lemah agama kalian, sehingga kita lihat orang yang lemah agamanya ditukar dengan Indomie misalnya. Yang kedua, kalian akan hina di mata makhluk. Orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, manusia akan memandang dia lebih daripada yang tidak punya. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan dimuliakan. Kalian akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kalian punya, yang kalian raih. Karena dengan harta yang kita miliki, kita bisa bersedekah, bisa membantu sesama. Yang itu menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang bersedekah, banyak bersedekah. Yang nanti mayat-mayat di dalam kubur itu, mereka kalau dihidupkan, mereka akan menyesal. Minta dibangunkan hanya satu keinginan mereka, dihidupkan supaya bisa bersedekah. Seperti itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyina karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum bihud. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.